Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, viral ada seorang kepala desa nyaris dikeroyok warga di Lamongan, Jawa Timur. Ya, aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020. Ratusan warga desa Blawirejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, menggeruduk kantor Balai Desa Serempak. Sejumlah fasilitas desa menjadi sasaran kemarahan warga. Warga menagih janji kepala desa, Air Rohman, untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020 hingga 2026 dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Bahkan kepala desa nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Untuk petugas gabungan siap menenangkan massa yang emosi. Menurut warga, sebelumnya kepala desa telah berjanji akan mengembalikan dana dan mundur tepat pada tanggal 31 Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, janji tersebut tak kunjung ditepati. Untuk tuntutan warga, satu, kepala desa Saudara Ali Rohman harus berhenti dari jabatannya. Nomor dua, dugaan korupsi mulai dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026 harus dikembalikan ke rakyat. Warga pun melakukan penyegelan terhadap kantor balai desa hingga tuntutan mereka dipenuhi sepenuhnya. Dari Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Ya, Komisi 3 menilai penetapan tersangka Amsal Sitepu janggal. Dalam rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 dengan Kejati Sumut dan Kejari Karo, Komisi 3 DPR RI menyatakan alasan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang dinilai janggal. Penahanan terhadap Amsal dianggap tidak terstruktur dan tidak sesuai KUHP baru. Dalam sidang, Komisi 3 juga menyoroti keteledoran kejaksaan dalam penyuratan yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap status Amsal. Pemberitahuan, penetapan, pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 KUH baru. Pengalihan memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang, Bu, ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan Kajari, Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat berbeda. Oke, siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap salah pimpinan. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Amsal tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Komisi 3 pun meminta pertanggungjawaban dari Kejari Karo atas kasus ini dan meminta penuntut umum dan Kejari Karo yang bersalah untuk diberhentikan dari jabatannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Iriansyah Wahyudi, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis pecah saat istri Praka Fariza Ramadan ini tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren, Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara
pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Ya, sementara Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Ya, pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahnya sebelum gugur di Lebanon. 3 personil TNI dalam misi UNIFIL gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026, termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandarudin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandarudin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah. Iskandarudin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya, kita nanti kalau berangkat yang sendiri, kemudian melihat umur ya, kita udah bawa teman atau dia supir. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan. Marah masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang karena dari Akmil tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya. Dikenal memang orang baik karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandarudin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Ya, sementara itu Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari takziah ke rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, menghadirkan atau menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tidak cuma jadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan di Masjid Palestina besok termasuk Masjid Al-Aqsa akan dilaksanakan sholat gaib. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية
وبمرافقة سنتارة فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. نقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني. Ya, pemirsa, Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Ya, serangan ini sebagai bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel. Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Pemirsa, serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Ya, sementara itu warga Tel Aviv panik saat sirene peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. Suara sirene tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirene peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Distrik Bnei Barak di Tel Aviv, Israel. Ya, bencana tersebut diduga akibat serangan bom tandan Iran yang menghancurkan pipa air utama.
Sebuah rekaman menunjukkan aliran air deras meluap ke jalan raya di distrik Neibrak, wilayah Tel Aviv, Israel. Banjir tersebut diduga akibat serangan bom tandan milik Iran yang menghantam infrastruktur pipa air utama. Hantaman tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sistem saluran air bawah tanah dan memicu banjir besar di kawasan padat penduduk tersebut. Akibatnya mobilitas warga dan kendaraan terhambat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau luka-luka. Bisa Amerika Serikat melancarkan serangan kepada sebuah jembatan yang baru dibangun di Iran. Dan akibat serangan ini, 2 orang dilaporkan tewas. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Tidak bisa setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Arlis Tahari dan Syafati Suryo. Saya Togi Sinaga. Saya Fazil Ahkarnisa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Asap hitam tebal terlihat setelah serangan udara terjadi di jembatan B1 yang menghubungkan Teheran ke Karaj. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya yang kemudian dibawa ke pusat medis untuk perawatan. Jembatan B1 adalah jembatan tertinggi di Timur Tengah dan baru saja dibuka. Para pejabat mendesak warga untuk menjauhi lokasi tersebut dan menutup jalan menuju area yang menjadi sasaran, sementara tim darurat dan penyelamat dikerahkan. Dalam sosial medianya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membenarkan adanya serangan tersebut. Ia juga mengatakan akan melakukan serangan lainnya jika Iran tidak kunjung membuat kesepakatan.